Halo teman-teman, selamat datang di Sinau di Mari Channel. Hari ini saya akan membahas contoh soal studi kasus wali asuh sebagai penata layanan operasional ya. Kita langsung aja masuk ke contoh soal yang pertama. Ketika terjadi lonjakan kasus gangguan kesehatan ringan di asrama, Anda sebagai penata layanan operasional mencatat adanya tren penurunan standar sanitasi di area sanitasi bersama. Langkah operasional yang paling tepat untuk memastikan keberlanjutan layanan kesehatan adalah A. Memberikan sanksi yang tegas bagi peserta didik yang tidak menjaga kebersihan kamar mandi dan area jemuran. B. Meningkatkan frekuensi pemeriksaan fisik secara rutin oleh tim medis untuk mendeteksi dini gejala penyakit. C. Menyediakan stok obat-obatan yang lebih lengkap di pos kesehatan untuk mengantisipasi keluhan peserta didik. D. Mengadakan penyuluhan intensif mengenai pentingnya pola hidup bersih dan sehat kepada seluruh penghuni asrama. E. Menyusun ulang SOP pembersihan area sanitasi dengan menetapkan titik kendali kritis dan jadwal monitoring yang terukur. Untuk soal nomor 1, jawabannya paling tepat yang E ya. Menyusun ulang SOP pembersihan area sanitasi dengan menetapkan titik kendali kritis dan jadwal monitoring yang terukur. Berikut ini pembahasan untuk soal nomor 1. Kita lihat pembahasannya. Jawaban yang benar yang E, pembahasannya sebagai penata layanan operasional, langkah yang paling tepat adalah menyusun ulang SOP pembersihan area sanitasi dengan menetapkan titik kendali kritis serta jadwal monitoring yang terukur. Pendekatan ini memastikan proses sanitasi berjalan secara konsisten, terdokumentasi, dan dapat dievaluasi secara berkala, sehingga akar penyebab penurunan standar kebersihan dapat dikendalikan. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa sebagai penata layanan operasional, penguatan SOP atau Standard Operating Procedure dan kontrol kualitas atau monitoring merupakan kunci untuk menjaga standar layanan secara konsisten serta mendukung keberlanjutan layanan kesehatan di lingkungan asrama. Jadi untuk soal nomor 1, jawaban yang paling tepat itu yang E ya. Lanjut ke soal yang kedua. Saat menghadapi situasi darurat seperti kebakaran ringan di dapur, prosedur operasional pertama yang harus dipastikan oleh wali asuh adalah A. Mencatat kerugian material yang terjadi untuk segera dilaporkan kepada atasan. B. Mengaktifasi sistem alarm evakuasi dan memastikan seluruh jalur keluar bebas dari hambatan logistik. C. Segera memadamkan api menggunakan alat pemadam ringan atau APAR secara mandiri. D. Menenangkan peserta didik agar tidak panik dan tetap berada di dalam ruangan masing-masing. E. Menghubungi dinas pemadam kebakaran dan menunggu instruksi lebih lanjut di titik kumpul. Untuk soal nomor 2, jawabannya paling tepat itu yang B ya. Mengaktifasi sistem alarm evakuasi dan memastikan seluruh jalur keluar bebas dari hambatan logistik. Berikut ini pembahasan untuk soal nomor 2. Kenapa jawaban yang benar adalah yang B ya? Pembahasannya, sebagai penata layanan operasional, langkah pertama yang harus dipastikan adalah mengaktifasi sistem alarm evakuasi dan memastikan seluruh jalur keluar bebas dari hambatan logistik agar proses evakuasi dapat berlangsung secara cepat, aman, dan terkoordinasi. Penata operasional berfokus pada keselamatan sistemik jalur evakuasi dan alarm untuk mobilisasi massa secara teratur. Pendekatan ini mencerminkan penerapan prosedur operasional yang mengutamakan keselamatan seluruh penghuni melalui pengandalian sistem dan kesiapsiagaan menghadapi keadaan darurat. Jadi untuk soal nomor 2, jawaban yang paling tepat yang B ya. Lanjut ke soal yang ketiga. Penataan layanan operasional yang efektif harus mampu menyinergikan peran pengasuhan sebagai wali asuh dengan administrasi. Manakah tindakan berikut yang mencerminkan sinergi tersebut? A. Menggunakan data pelanggaran kedisiplinan sebagai dasar untuk mengusulkan perbaikan infrastruktur pengawasan. B. Mengurangi waktu interaksi dengan peserta didik demi menyelesaikan laporan administratif tepat waktu. C. Menambah jam kerja wali asuh agar semua aspek layanan dapat terpenuhi secara maksimal.
D. Memisahkan secara tegas antara unit operasional dengan unit pengasuhan agar tidak terjadi kerancuan tugas. E. Mewajibkan peserta didik melakukan input data administrasi asrama secara mandiri untuk meringankan beban kerja. Untuk soal nomor 3, jawaban yang paling tepat itu yang A ya. Menggunakan data pelanggaran kedisiplinan sebagai dasar untuk mengusulkan perbaikan infrastruktur pengawasan. Berikut ini pembahasan untuk soal nomor 3. Kita lihat pembahasannya. Jawaban yang benar A, pembahasannya. Sebagai penata layanan operasional, pengambilan keputusan harus didasarkan pada data yang diperoleh dari pelaksanaan pengasuhan untuk meningkatkan kualitas layanan operasional. Ini adalah sinergi sesungguhnya, menggunakan wawasan lapangan pengasuhan untuk perbaikan sistem operasional infrastruktur. Dengan memanfaatkan data pelanggaran kedisiplinan sebagai dasar evaluasi dan penyempurnaan infrastruktur pengawasan, layanan menjadi lebih efektif, terukur, dan berorientasi pada perbaikan sistem secara berkelanjutan. Jadi untuk soal nomor 3, jawaban yang paling tepat yang A ya. Lanjut ke soal yang keempat. Wali asuh sering mengeluh beban administratif pelaporan mengurangi waktu interaksi berkualitas dengan peserta didik. Sebagai penata layanan operasional, optimasi apa yang Anda lakukan? A. Memberikan pelatihan manajemen waktu atau time management kepada wali asuh agar bisa bekerja lebih cepat. B. Menugaskan tenaga administrasi khusus di setiap blok asrama untuk membantu penginputan laporan. C. Membangun ekosistem smart dormitory di mana data kehadiran dan kesehatan terinput otomatis melalui perangkat IoT. D. Mengubah frekuensi laporan dari harian menjadi mingguan untuk memberikan kelonggaran waktu. E. Mengurangi jumlah variabel laporan agar wali asuh lebih cepat dalam mengisi form pelaporan. Untuk soal nomor 4, jawaban yang paling tepat yang C ya. Membangun ekosistem smart dormitory di mana data kehadiran dan kesehatan terinput otomatis melalui perangkat IoT. Berikut ini pembahasan untuk soal nomor 4. Kita lihat pembahasannya ya. Jawaban yang benar yang C, pembahasannya sebagai penata layanan operasional, solusi yang paling efektif adalah membangun ekosistem smart dormitory yang mengintegrasikan pencatatan data secara otomatis melalui perangkat IoT atau Internet of Things. Dengan sistem ini, proses pelaporan menjadi lebih cepat, akurat, dan real-time sehingga wali asuh dapat lebih fokus pada pembinaan dan interaksi dengan peserta didik. Otomasi melalui IoT, Internet of Things, adalah solusi puncak efisiensi yang menghilangkan beban administratif manual secara permanen. Pendekatan ini mencerminkan transformasi layanan operasional berbasis teknologi untuk meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas layanan secara berkelanjutan. Jadi untuk soal nomor 4, jawaban yang paling tepat yang C ya. Lanjut ke soal yang kelima ya. Memasuki tahun ajaran baru, sekitar 30% siswa baru mengalami homesickness akut yang ditujukan dengan menangis massal di malam hari dan antrean panjang telepon ke orang tua yang tidak teratur, sehingga mengganggu waktu belajar mandiri. Sebagai penata layanan operasional, tindakan mitigasi sistemik apa yang paling tepat? A. Mengundang seluruh orang tua siswa baru untuk menginap di area asrama selama 2 minggu pertama guna mempermudah transisi anak. B. Memberikan kelonggaran akses telepon genggam 24 jam khusus siswa baru agar mereka dapat berkomunikasi langsung dengan orang tua setiap saat secara mandiri. C. Mengadakan sesi konseling individual satu persatu secara bergantian oleh tim wali asuh untuk menenangkan siswa yang menangis. D. Menyusun SOP jendela komunikasi keluarga terjadwal berbasis zonasi kamar didukung oleh aplikasi pemesanan slot telepon otomatis untuk memecah kepadatan serta mengoptimalkan waktu pendampingan wali asuh. E. Menghapus sementara waktu belajar mandiri malam hari bagi siswa baru yang menggantinya dengan pemutaran film hiburan bersama. Untuk soal nomor 5, jawaban yang paling tepat yang D ya. Menyusun SOP jendela komunikasi keluarga terjadwal berbasis zonasi kamar didukung
aplikasi pemesanan slot telepon otomatis untuk memecah kepadatan serta mengoptimalkan waktu pendampingan wali asuh. Berikut ini pembahasan untuk soal nomor 5. Kita lihat pembahasannya ya. Jawaban yang benar yang D, pembahasannya sebagai penata layanan operasional, solusi yang paling tepat adalah menyusun SOP jendela komunikasi keluarga yang terjadwal berdasarkan zonasi kamar dan didukung aplikasi pemesanan slot telepon otomatis. Pendekatan ini memastikan layanan komunikasi berjalan tertib, mengurangi antrean, dan menjaga kelancaran aktivitas belajar, serta memungkinkan wali asuh memberikan pendampingan secara lebih efektif. Pilihan ini adalah solusi penataan layanan yang sistemis karena mengintegrasikan penjadwalan atau SOP dengan teknologi aplikasi booking untuk mengurai bottleneck komunikasi tanpa mengurangi hak interaksi siswa. Jadi untuk soal nomor 5 jawaban yang paling tepat yang D ya. Lanjut ke soal yang ke-6. Dua peserta didik di kamar yang sama datang kepada Anda sambil menangis. Satu anak mengeluh tidak bisa tidur karena rekannya selalu menyalakan lampu belajar hingga larut malam, sementara rekannya merasa hak belajarnya terganggu jika lampu dimatikan. Bagaimana tindakan interaksi dan operasional Anda? A. Mendengarkan keluhan keduanya dengan empati, kemudian menyepakati jadwal penggunaan lampu kamar bersama yang disetujui kedua peserta didik. B. Menenangkan kedua anak tersebut, mengajak mereka menyusun kontrak kesepakatan kamar dan mengoperasikan pengadaan lampu meja baca terarah, fokus desk lamp, serta sekat tirai tidur di kamar tersebut. C. Menasihati anak yang belajar agar mengalah dan belajar di luar kamar atau koridor demi menghormati hak tidur temannya. D. Menegaskan aturan asrama bahwa seluruh lampu kamar wajib mati pada jam 10 malam tanpa pengecualian demi kesehatan bersama. E. Meminta bantuan psikolog asrama untuk menilai kecocokan kepribadian kedua anak tersebut sebelum mengambil tindakan operasional. Untuk soal nomor 6, jawaban yang paling tepat yang B ya. Menenangkan kedua anak tersebut, mengajak mereka menyusun kontrak kesepakatan kamar dan mengoperasikan pengadaan lampu meja baca terarah, fokus desk lamp, serta sekat tirai tidur di kamar tersebut. Berikut ini pembahasan untuk soal nomor 6. Kita lihat pembahasannya. Jawaban yang benar yang B, pembahasannya sebagai penata layanan operasional, penyelesaian konflik tidak hanya dilakukan melalui komunikasi yang baik, tetapi juga melalui penataan fasilitas yang mendukung kebutuhan seluruh penghuni. Pendekatan dengan kontrak kesepakatan kamar membangun kesepahaman antara kedua peserta didik, sedangkan pengadaan lampu meja baca terarah dan sekat tirai tidur merupakan bentuk penyesuaian operasional yang memungkinkan keduanya tetap dapat belajar dan beristirahat secara optimal dibandingkan hanya menyepakati jadwal penggunaan lampu. Solusi ini memberikan pengaturan yang lebih komprehensif karena menggabungkan kesepakatan bersama dengan dukungan secara sarana operasional, sehingga konflik dapat diselesaikan secara berkelanjutan. Jadi untuk soal nomor 6, jawaban yang paling tepat yang B ya. Lanjut ke soal yang ke-7. Dalam interaksi harian, Anda memperhatikan seorang peserta didik selalu menarik diri dari ruang makan komunal dan memilih makan mie instan sendirian di kamar karena merasa minder dengan latar belakang ekonomi keluarganya yang sederhana. Sebagai penata layanan operasional, langkah apa yang paling tepat? A. Mengajak anak tersebut makan bersama Anda di ruang kerja secara privat agar ia merasa dihargai dan sayangi. B. Memberikan bantuan sembako dan uang saku tambahan secara berkala kepada anak tersebut agar tingkat ekonominya terangkat. C. Mengadakan konseling motivasi untuk membangun kepercayaan diri, lalu meredesain alur dan aktivitas di ruang makan dengan sistem round table serta penugasan bergilir sebagai host meja makan untuk mencairkan sekat sosial. D. Mengadakan sesi konseling motivasi untuk meningkatkan kepercayaan diri peserta didik, kemudian menempatkannya di kelompok meja makan khusus yang beranggotakan wali asuh sebagai pendamping tetap agar ia merasa lebih nyaman.
Yang E mewajibkan seluruh peserta didik mengenakan seragam yang sama bahkan saat jam makan malam agar tidak terlihat perbedaan status sosial. Untuk soal nomor 7, jawaban yang paling tepat yang C ya. Mengadakan konseling motivasi untuk membangun kepercayaan dirinya, lalu meredesain alur dan aktivitas di ruang makan dengan sistem round table, serta penugasan bergilir sebagai host meja makan untuk mencairkan sekat sosial. Berikut ini pembahasan untuk soal nomor 7. Kita lihat pembahasannya ya. Kunci jawabannya yang C, pembahasannya sebagai penata layanan operasional, penanganan yang tepat harus menggabungkan pendekatan psikologis dan rekayasa sistem lingkungan. Opsi C tidak hanya membangun kepercayaan diri peserta didik melalui konseling, tetapi juga merancang ulang sistem ruang makan dengan model round table dan peran host meja makan bergilir untuk menciptakan interaksi sosial yang setara dan alami. Opsi D tampak mirip karena juga menggabungkan konseling dan pengaturan kelompok makan, namun masih menciptakan segregasi sosial dengan penempatan kelompok khusus bersama wali asuh sehingga tidak benar-benar mencairkan batas sosial secara menyeluruh seperti pada sistem operasional inklusif di opsi C. Jadi untuk soal nomor 7, jawaban yang paling tepat yang C ya. Lanjut ke soal yang ke-8. Menjelang ujian akhir, interaksi Anda dengan para peserta didik terasa tegang. Banyak anak yang mulai ketus, menangis karena stres, dan kebersihan kamar mulai terbengkalai karena mereka fokus belajar. Tindakan operasional dan pengasuhan apa yang Anda ambil? A. Memaklumi kondisi tersebut dan membebaskan mereka dari seluruh kewajiban piket kebersihan asrama hingga ujian selesai. B. Memberikan ceramah motivasi agar saat apel pagi tentang pentingnya ketahanan mental dalam menghadapi tekanan hidup. C. Masuk ke kamar untuk memeluk dan mendengarkan keluh kesah mereka serta membelikan makanan cepat saji menggunakan dana pribadi Anda. D. Membuka posko layanan konseling 24 jam di asrama lalu melakukan penataan ulang alur harian dengan menyelipkan wajib perenggangan atau perenggangan fisik 15 menit setiap jam 8 malam serta mengkoordinasikan dapur untuk menyajikan menu mood booster. Yang E, membuka posko layanan konseling 24 jam di asrama, kemudian menyesuaikan jadwal harian dengan menyiapkan sesi relaksasi terstruktur, ini stretching dan breathing exercise, serta berkoordinasi dengan dapur untuk menyediakan menu mood booster harian secara bergilir. Untuk soal nomor 8, jawaban yang paling tepat yang D ya. Membuka posko layanan konseling 24 jam di asrama, lalu melakukan penataan ulang alur harian dengan menyelipkan wajib perenggangan atau perenggangan fisik 15 menit setiap jam 8 malam, serta mengkoordinasikan dapur untuk menyajikan menu mood booster. Berikut ini pembahasan untuk soal nomor 8. Kita lihat pembahasannya. Jawabannya benar yang D ya, pembahasannya sebagai penata layanan operasional penanganan burnout massal membutuhkan intervensi sistemik yang mencakup aspek psikologis, fisik, dan operasional harian. Opsi D ini paling tepat karena mengintegrasikan layanan konseling 24 jam dengan penataan ulang alur aktivitas, perenggangan terjadwal, serta dukungan logistik berupa mood booster dari dapur sehingga stres tidak hanya ditangani secara emosional tetapi juga melalui rekayasa ritme aktivitas. Opsi E tampak sangat mirip karena memuat posko konseling, penyesuaian jadwal, dan dukungan dapur, namun masih kurang spesifik dalam pengaturan operasional yang tegas. Tidak menandakan intervensi waktu yang jelas seperti jam 8 malam dan wajib, sehingga daya kendali sistemnya lebih lemah dibandingkan dengan opsi D. Jadi untuk soal nomor 8 jawaban yang paling tepat yang D ya. Lanjut ke soal yang ke-9. Saat patroli malam, Anda menemukan seorang peserta didik yang sedang duduk menyendiri di koridor gelap sambil menyayat pergelangan tangannya menggunakan silet atau self-harm. Bagaimana respon interaksi dan operasional pertama Anda? A. Berteriak meminta tolong, mengamankan silet secara paksa dan mengintegrasi anak tersebut
Mengapa ia tega melakukan hal bodoh itu? B. Mendekatinya dengan sangat tenang, berbicara dengan nada lembut, untuk meminta si letnya melakukan pertolongan pertama pada luka lalu segera mengaktifkan protokol medis darurat emergency call ke RS terdekat dan psikolog asrama. C. Mendekatinya dengan sangat tenang, berbicara perlahan untuk menenangkan dan meminta si let diserahkan secara aman, kemudian menahan benda berbahaya tersebut dan segera menghubungi tim medis serta psikolog asrama melalui protokol darurat. D. Menghubungi seluruh staf asrama untuk datang ke lokasi agar beramai-ramai menentangkan anak tersebut. E. Membiarkannya terlebih dahulu sambil memotret kejadian sebagai bukti operasional sebelum melakukan intervensi fisik. Untuk soal nomor 9, jawaban yang paling tepat adalah yang B ya. Mendekatinya dengan sangat tenang, berbicara dengan nada lembut untuk meminta si letnya melakukan pertolongan pertama pada luka dan segera mengaktifkan protokol medis darurat emergency call ke RS terdekat dan psikolog asrama. Berikut ini pembahasan untuk soal nomor 9. Kita lihat pembahasannya ya. Kunci jawaban yang benar yang B. Pembahasannya, kasus ini merupakan kondisi kritis dalam child safeguarding yang menuntut respon cepat, tenang, dan terstruktur. Opsi B paling tepat karena mengutamakan pendekatan komunikasi yang menenangkan. Pengamanan benda berbahaya secara hati-hati, pemberian pertolongan pertama, serta aktivasi segera protokol darurat medis dan psikologis. Opsi C terlihat sangat mirip dengan jawaban benar, karena juga mencakup pendekatan tenang, penyerahan si let secara aman, dan aktivasi protokol darurat. Namun, opsi ini belum menekankan tindakan awal yang paling krusial secara urutan operasional, yaitu respon interaksi langsung disertai stabilisasi kondisi fisik, pertolongan pertama sebelum ekstraksi sistem medis, sehingga B lebih tepat karena standar prosedur awal yang paling komprehensif dan aman. Jadi untuk soal nomor 9, jawaban yang paling tepat yang B ya. Lanjut ke soal yang ke-10. 4 peserta didik datang ke ruang kerja Anda mengeluhkan satu teman sekamarnya yang jarang mandi dan menumpuk baju kotor di bawah kasur sehingga kamar mereka berbau menyengat. Anak yang dikeluhkan merasa dikucilkan dan menolak masuk kamar. Situasi ini mulai berdampak pada stabilitas hubungan sosial kamar lain yang juga mulai mengeluhkan takut tertular kebiasaan serupa. Sebagai penata layanan operasional, tindakan paling tepat adalah A. Memanggil anak yang dikeluhkan secara tertutup untuk memahami kendala perilakunya, lalu langsung menetapkan aturan kebersihan kamar yang lebih ketat disertai sanksi wajib bagi seluruh penghuni asrama. B. Memindahkan anak yang dikeluhkan ke kamar lain yang lebih longgar aturan agar tidak mengganggu stabilitas kamar yang sudah tertib. C. Melakukan pendekatan personal secara tertutup untuk memahami akar perilaku, kemudian merancang ulang SOP, manajemen sanitasi dan perilaku kamar berbasis indikator kebersihan pribadi, kebersihan ruang, dan audit mingguan, serta mengintegrasikan dengan sistem penilaian kamar berbasis data. D. Mengadakan apel besar seluruh asrama untuk memberikan peringatan umum tentang pentingnya kebersihan dan disiplin kamar. E. Menyerahkan kasus ini sepenuhnya kepada wali kelas dan tim konseling agar ditangani tanpa intervensi operasional asrama. Untuk soal nomor 10, jawaban yang paling tepat yang C ya. Melakukan pendekatan personal secara tertutup untuk memahami akar perilaku, kemudian merancang ulang SOP, manajemen sanitasi dan perilaku kamar berbasis indikator kebersihan pribadi, kebersihan ruang, dan audit mingguan, serta mengintegrasikan dengan sistem penilaian kamar berbasis data. Berikut ini pembahasan untuk soal nomor 10. Kita lihat pembahasannya. Kunci jawaban yang C ya. Pembahasannya, sebagai penata layanan operasional, masalah yang telah berkembang dari konflik individual menjadi potensi disfungsi sistem asrama tidak cukup diselesaikan dengan pendekatan reaktif atau hukuman semata, melainkan harus melalui rekayasa sistem. Opsi C paling tepat karena menggabungkan investigasi akar masalah secara personal dengan desain ulang SOP berbasis indikator terukur,
kebersihan pribadi, ruang, dan audit berkala, serta integrasi sistem penilaian berbasis data sehingga perubahan perilaku tidak hanya bergantung pada individu, tetapi ditopang oleh sistem operasional yang konsisten. Opsi A tampak kuat karena menggabungkan pendekatan personal dan aturan ketat, namun masih bersifat reaktif dan berbasis sanksi tanpa transformasi sistem pengukuran yang berkelanjutan, sehingga belum mencapai level rekayasa operasional seperti pada opsi C. Jadi untuk soal nomor 10, jawaban yang paling tepat yang C ya. Sekian pembahasan dari saya hari ini, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, jangan lupa like dan subscribe untuk terus mendukung channel ini. Terima kasih sudah menonton.